pools, my crews. Look on me, I done came up and I ain't go shorty, it's your birthday. We gon' party like it's your birthday. We gon' sip a party like it's your birthday. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi balik lagi bersama sama siapa ya guys? Nah, bersama-sama aja kali ya. Oke, jadi di video kali ini gue berkesempatan mau ngelanjutin video yang sebelumnya ya, yang membuat fake GPS dan penjelasannya. Itu gue mau lanjut dengan part 2. Dari part 2 ini ada penambahan untuk mengenai floating service. Untuk fungsinya itu untuk memberhentikan fake tersebut gitu ya. Jadi kita buka dulu, untuk di sini kita buka dulu Android Studio. Kita buka fake GPS-nya. Oke. Sebentar. Nah, ini untuk yang stringnya kemarin nih guys, yang gua bertanya-tanya aplikasinya nggak ada. Ternyata itu nama aplikasinya ini guys, title ya, bukan di app name. Gue pikir di app name gue nyariin efek GPS sampel, nggak ada, ternyata ini ya. Oke, kita langsung di sini lanjut. Ini tadi udah gue coba ya, buat nyoba dulu ya, dan dia bisa. Nah, sekarang gue bikin konten. Karena gue bikin konten kalau nggak dicoba dulu tuh gimana ya, kayak apa ya, kayak ya bingung lah, jadi bimbang gitu. Kita bikin dulu sini layoutnya ya. Untuk layout kita pakai relatif. Kita bikin sini nama layoutnya floating aja ya. Ini di sini kita langsung bikin untuk ininya. Ini langsung image view di sini bisa, kalau kalian mau langsung image view di sini gini ya, tapi kalian nggak bisa nambah-nambah nanti. Kita pakai relatif aja di sini, kita tambahin dulu image view. Ini biarkan wrap dulu, dan kita bikin CRC nya desktop ya. Nih seukurannya segini karena 24x24. Jadi kita rubah untuk panjang, dan ini untuk lebar segini cukup ya, 55. Kalau nanti kurang gede kalian bisa gedein lagi. Oke, kita udah selesai di layoutnya. Kita bikin satu kelasnya, kita add class new. Kita tambahkan di sini namanya jadi floating service. Kita masukin extendnya service. Kita panggil implementnya onBean. Ini sebenarnya nggak dipakai. Kita pakai hanya on create dan on destroy. Oke. Pertama kita membutuhkan membutuhkan field ya untuk window manager. Jadi untuk kalian yang mau untuk kalian yang mau tahu floating service-nya itu apa, kalian bisa lihat di video gue sebelumnya ya, untuk floating service, mengenai penjelasan floating service juga. Oke, langsung di sini kita panggil satu lagi untuk si layoutnya itu, relative layout ya. Kita panggil si relatifnya ini. Oke, langsung kita bikin di on create. Kita panggil layout inflator li new layout inflator get system service. Di sini layout underscore inflator. Oke, jadi kalau ada yang dari kalian bertanya layout inflator ini ngambilnya dari mana, ini adalah string pada layout inflator service ini nih, di dalam class context ya. Layout inflator itu cuman string dong ya. Kalian lihat lagi di sini nih,
layout inflator, atau kalian mau pakai seperti ini juga bisa gitu ya. Oke, kita panggil di sini WM nya dulu, window manager untuk case-nya, lalu kita panggil di sini sama juga ya, get system service dan window service. Itu sama string juga ya, ini hanya window tuh. Oke, sudah. Kita lanjut menuju param ya. Kita panggil dulu sini Windows layout param, memakai Windows Manager aja, params, dan di sini kita panggil new params. Nah, ini kita buka dulu, ada tipenya, ini ada wrap ya, ini untuk panjang kali lebar ya, wide dan height. Oke, nih W untuk W itu wide untuk panjang dan height untuk lebar ya. Kita taruh sini layout params dot wide wrap untuk wide nya, dan untuk height nya itu wrap juga ya untuk height nya ya. Nih, nah yang kedua itu ada tipe ya. Nih, untuk yang kedua ada tipe, kita ambil lagi. Nih yang ketiga, ini tipe flag ya, ini tipe, dan ini tipe flag yang ketiga ini ya. Kita pakai tipe flag ini itu flag layout params dot flag not focusable, dan di sini pixel format ya. Nih, kalian lihat di sini format ya. Untuk format kita panggil pixel format dan resolution. Oke, kita panggil params dot x 0 dan params dot y sama dengan 0. Oke, kita panggil di sini params dot gravity dot center. Nah, ini untuk saat plotting munculnya itu ya guys. Nih, jadi saat munculnya itu kalian ingin, kalau seandainya ingin di atas, kalian ganti top, ingin di bawah ganti di bottom, ingin di kanan ganti right, ingin di kiri ganti left. Ya, itu bahasa Inggris aja ya. Kita bikin center di sini. Kalau udah, kita tambahkan lagi di sini wm.add view. Nah, kita panggil si view tadi. Nah, kita panggil yang relatif nih. Relatif kita panggil di li.inflate r layout.floating ya. Mungkin ini butuh case ya. Oke, layout floating namanya ya tadi, floating. Oke, kita panggil di sini pertama adalah relatifnya dulu, yang kedua paramsnya. Oke, kalau udah kita panggil di sini set on touch, new view touch on touch listener. Nah, di sini kita pakai switch untuk pendeteksi ya, event dot action. Nah, jadi event ini get action ini, jadi saat ada apa pergerakan ya, atau ada ya pergerakan, entah digerakin ke kiri, ke kanan, atau kemana, itu ada statusnya ya. Jadi kayak seperti kita panggil contohnya di sini case motion event, kita panggil motion event action down ya. Di sini tuh ada 0, action down 0, action up 1, action move 2. Ini yang kepake 2 dan 3 ini ya, action move dan action down up. Kita copy, apa nggak usah deh, terheader kalau di copy ya. Oke, kita tambahin motion event dot action up, kita panggil break
tambahkan lagi case motion event.move action move. Oke, kita panggil di sini break. Oke, untuk action down kita isi dulu di sini, tambahkan satu field. Oke, ini nggak ada error ya, emang kayak gitu nyangkut ya, mungkin PC gua nge-lag jadi telat respon. Kita panggil dulu di sini objeknya, ada in x dan ini, dan sini ada float untuk initial in touch in tx aja gini, dan in ty gini ya. Ini initial touch sebenarnya sih, jadi biar lebih komplit deh, initial touch x dan initial touch y ya. Untuk di down kita panggil dulu in x event params x, jangan disalin ntar header kalau di duplikat param y. Nah, kita panggil initial touch x sama dengan event get raw x ya. Nih. Kenapa itu float? Karena tipe dari get raw nya ini float ya, makanya di sini float bukan integer ya. Oke, initial touch y event get raw y. Oke, jika udah semua kita lanjut ke action move, action up. Action up ini untuk persentuhan ya, untuk persentuhan. Ini action up. Kita panggil di sini in integer a. Nah, ini event.getRaw, diambil initial touch x in b in event get raw y, diambil initial y ya, seperti ini ya. Baru kita panggil pendeteksinya if match dot abs a 5 gini ya. Nah, ini maksudnya itu jika ada angka 5 atau pergerakannya itu di 5 ya, cuman nggak tahu ini bilangannya apa, nggak tahu mili, nggak tahu apa ya, yang lebih kecil dari sentimeter atau dari milimeter gitulah. Soalnya di sini kan itu makanya pixel ya, gue jadi belum begitu paham untuk hitungan ini ya. Nah, kita panggil lagi dandan di sini, dandan sama juga match.abs sini b, dan pendeteksinya sama 5 ya, sama nih. Oke, kalau udah kita di sini panggil stop self. Nah, jadi stop self ini untuk memberhentikan service kelas ini ya. Kalau udah semua kita panggil action move params x sama dengan in x ditambah case in event.getRaw x, diambil initial touch x ya, seperti ini. Dan lagi params.y in y tambah integer case event.getRaw y, diambil initial raw y. Oke, wm.update ya. Kita panggil di sini v untuk si view tersebut ya, view dari descriptor on touch, dan kita panggil di sini params. Oke, hanya ini ya, hanya ini aja. Kalau udah baru kita panggil di sini destroy. Jika relatif atau jika layout itu tidak kosong,
Nuil. Maka kita bikin di sini wm.remove relative. Oke. Jadi perbedaannya itu kalau rl tanda seru seperti ini dan ketemu sama dengan tanda seru ketemu sama dengan ini seperti ini, itu tandanya tidak ya, jika tidak ya, karena if itu kan bahasa Indonesia jika ya, tapi tidak dengan bahasa Indonesia kayak gini gitu ya, enggak ya. Jika kalau seandainya relatif itu kosong, jika relatif itu tidak kosong, maka saat kelas ini berhenti atau kelas ini di destroy atau dihancurkan, dia akan meremove gitu ya. Oke, sampai sini paham ya? Nah, saat stop self ini kita panggil di sini ya. Saat stop self di dalam bagian action up, jika seandainya itu terpencet gitu ya, terpencet atau tersentuh, lebih tepatnya terpencet sih, terpencet itu jadi kayak diklik ya, saat diklik nah dia akan mati. Ini stop service kita panggil kepada kelas fake service-nya ini. Nah, jadi saat icon ini dipencet, icon stop ini dipencet, nah dia akan berhenti gitu ya. Di sini udah ya, udah lah ya. Kita langsung coba dulu, kita jalankan emulatornya dulu sebentar, nyalain handphonenya dulu. Oke, strcpy harus dicabut guys, pasang lagi. Oke, udah ngebaca ya sini ya. Oke, di sini tinggal kita panggil, kan ini satu ya, jadi dua. Kalau kalian nggak mau ribet ya kalian duplikat aja mendingan biar cepat. Floating service, dan ini juga sama ya, floating service. Oke, jangan lupa Android manifestnya kita duplikat, tambahkan floating service. Oke, jika ini udah semua, kita clean project, rebuild, clean project, karena di sini gue udah pakai Comboy LTC dan rebuildnya LTR. Kita rebuild LTR, kita tunggu prosesnya dulu. Oh, ini ada rootnya guys, sorry. Ini ada root, ini dua dia, sorry ya. Nih, dia ada root di view group ini. Jadi kita bikin nol aja, karena emang kita pakainya layout, nggak bikin by group gitu ya. Oke, kita rebuild ulang, sorry ya, kelupaan guys. Oke, namanya juga manusia, nggak luput dari lupa ya. Oke, kita nyalakan dulu. Oke, udah nyala, baru kita run ya. Kalian klik run app. Aduh, floatingnya mana nih? Ini dia ya. Oke, contoh kita berada di sini. Nah, ini floatingnya guys, tuh ya, dia gerak-gerak jauh banget ya. Nih pakai ini mouse biar ada kursornya nih guys, tuh. Jadi untuk pengertiannya itu adalah saat di touch ini nih, action up ABS. Nah, ini kalau seandainya pergerakannya itu dari 5, pergerakannya ada di bawah 5, dia bakal kepencet. Dan pergerakan entah di kiri atau di kanan nih, A sama B ini di kiri kanan, get raw X itu untuk di mana ya, untuk di atas ini kalau salah. Oh, ini yang param ini di atas, get raw ini X ini ke atas, get raw Y ini ke bawah. Dan untuk in AB ini initial touch ini ya, itu untuk ke atas ke bawah. Karena digabung dengan match, jadi dia acak ya, sistem acak ini, match.abs ini sistem acak. Jadi saat kita geser sedikit gini, dikit banget gitu, nah dia bakal berhenti tuh, atau bisa dibilang dia bakal kepencet lah gitu.
Nah tapi kalau seandainya kalian gesernya jauh gitu, terus kalian lepas tuh, enggak ya, tuh kenapa diisinya dari 5 gitu ya. Kalau kalian pakein lebih kecil pun bisa, tapi ini harus dipakai ya. Kalau nggak dipakai nggak bisa. Jadi kalian kalau saat baru geser aja, saat dilepas gitu dari pergeseran ini nih, ini kan ditekan, ditahan, saat kalian lepas dia bakal pencet gitu. Itulah dia fungsinya dari on touch ini, sentuhan ya. Nah saat di klik dia fake berhenti karena dia membunuh dari fake service ya. Ini karena emang di sini susah lah sinyalnya, jadi pulangnya lama tuh, dia pulang langsung ya. Nah gimana caranya supaya ininya mengikuti juga? Kita langsung aja ya, baru 20 menit, masih lama banget ini durasinya. Kita rubah di sininya yang biasa gitu ya, kita tambahin di sini jadi public static. Oke, public static nih ya, kita panggil langsung dalam sini, atau kalian mau panggil di dalam on service ini nih, di dalam destroy ini itu boleh, terserah. Kita langsung panggilnya biar nggak ribet di sini aja ya, main maps activity stop set visibility jadi 8, kita copy dan play, dirubah jadi 0. Kayak penjelasan yang sebelumnya ya. Jadi kayak sebelumnya ya penjelasannya. Jadi saat dia berhenti, nanti stopnya bakal bersembunyi atau disembunyikan, dan playnya bakal ditampilkan atau nampil ya gitu. Jadi kita di sini langsung play ulang. Oke, udah stay ya. Kita taruh, langsung kita pencet. Nah saat kita pencet nih, kita coba, yeps, dia berubah ya di sini ya, dia berubah. Kita pencet lagi nih, kita klik, oke, dia langsung berubah ya dari sini. Untuk yang button play itu ada di sini, untuk floating itu ada di sini ya, beda ya, jangan disamakan ya. Oke, jika sudah, kita lanjut ke tahap selanjutnya. Nah jika kalian ingin memakai dua ya, nih untuk kayak ibaratnya apa ya, biar kalian nggak capek-capek ngeplay atau ngebuka dari mana namanya, dari app-nya lagi gitu, kalian bisa bikin di sini. Kita duplikat lagi, tapi kita butuh ID-nya di sini. Kita ID dulu, kita tambahkan floating stop gini ya, kita duplikat. Nah jadi ini yang stop, ini yang play, floating play gini, floating play. Nih kita ganti jadi play. Nah ini kita panggil below. Untuk below itu di bawah ya, nih begini ya, kan nanti jadi ada dua ya, dia nanti ada dua nih. Oke, untuk di sini kita langsung play dulu supaya kelihatan gitu ya. Oke, nih kan ada dua nih ya, di sini ada dua ya, tapi fungsinya sama. Kalau kalian pencet ini dia berhenti, kalian pencet ini dia berhenti, atau kalian pencet yang bisa di sininya nih, tuh dia berhenti ya, karena masing-masing dari sini belum ada fungsi. Oke, kita panggil fungsinya, balik ke namanya ke kelas floating service. Kita tambahkan ID-nya di sini, image view. Untuk ini floating stop, floating play ya, kita panggil rl fin view id.r.floating play. Kita duplikat jadi floating stop, ini kecil aja, floating play. Nah ini kita rubah jadi floating stop, nih floating stop nggak ada sih. Oke, nah kita panggil di sini floating play dot set on click now
view on click. Kita main cepat, jangan makin lama. Kita duplikat aja biar cepet banget. Floating stop. Oke, nah ini tinggal kita balik nih guys. Ini kita balik, ini udah nggak kepake ya kalau kayak gitu ya. Ini kita ambil, kita taruh ke floating stop. Nah, untuk yang play kita ambil dari sini, dan ini nih untuk play kita ambil ya di sini. Nih kita ambil, nah sini kita tinggal tambahkan seperti ini aja. Untuk kalian yang ingin memanggil field static atau method static gitu ya, itu kalian harus melampirkan kelasnya ya. Floating service. Oke, jika sudah di sini kita ganti ya. Ini stop self ini kita jangan pakai, kita pakein floating stop, set on long click listener now. Nah, jadi kita pakai ini di sini ya. Nih stop selfnya. Ini stop self ini untuk memberhentikan floatingnya itu, untuk memberhentikan floatingnya itu dengan cara apa namanya? Dengan cara ditekan lama. Nah, ditekan lama baru dia berhenti ya. Aduh, ini kunci lagi, bentar gue nyalain dulu. Oke, nih kita langsung play. Ini ngambilnya susah nih guys, ngambil ini susah nih. Nah, ini kalau seandainya dipencet ini stop, dia bakal berhenti. Tuh, balik. Dia seandainya di play, dia balik langsung. Tapi kalau seandainya diklik lama, dia bakal floating berhenti. Sebentar, ini kita harus kasih background dulu nih buat tanda nih. Background dulu ya buat tanda ya. Kita pakein tandanya. Ini kelihatan nggak? Masya Allah gede banget ya. Pakai color aja berarti. Color putih atau warna aja kali. Backgroundnya pakai color apa ya? Ini apa nih color? Kok warna itu nggak kelihatan? Nah, ini aja nih, biar kelihatan nih. Jadi nggak bisa dipindahin ya? Kenapa nih? Kok di sini mah aneh? Sebentar dulu guys. Oke, kita coba, kita cari dulu masalahnya ada di mana. Kita rubah dulu coba. Nih kita tambahkan satu background dulu untuk ininya deh, biar kelihatan gitu ya.
Sebentar guys, ini belum bisa dibuka, entah ada masalah apa, nggak bisa dibuka. Sebentar, takutnya nyangkut lagi nih guys providernya. Oh ini nyangkut providernya guys, lokasinya nggak kelihatan soalnya. Oke, kita play ulang. Nah ini baru bisa ya, ini udah nih, ini untuk tandanya ya, tanda drawable ini gue bikin tadi nih. Jadi untuk pergerakannya itu di dalam sini, di luar nih, yang penting di luar icon ini ya. Jika di luar icon itu kalian bisa pindah, bisa geser-geser. Saat dipencet berhenti dia bakal berhenti nih ya. Kita tungguin sampai pindah. Itu udah stop ya, mungkin emang lama ya tuh baru balik. Seandainya kita langsung play dia langsung geser. Jadi oke, contohnya kita nanti keluar, tunggu dulu. Nah ini udah ngebalik. Nah kalau seandainya kita mau ngeplay ini dalam kondisi di luar seperti ini ya, kita bisa langsung tinggal klik ini. Nah dia bakal pindah ke sini ya, tuh lokasinya langsung pindah. Jadi nggak harus kalian buka-buka di sini marker ulang gitu. Ini teruntuk kalian yang hobi main di satu resto gitu ya. Buat kalian yang hobi main di satu resto ya mungkin kayak gini cocok kali. Nah ini untuk mematikan floatingnya, kalian klik lama, floatingnya bakal berhenti. Nah ini kita kasih tanda di sini untuk set on longnya ya. Terus di sini kita panggil floating berhenti. Kita play ulang, kita stop, dia berhenti. Kita klik sekali dan kita tekan lama, floating yang berhenti ya, bukan fake nya ya. Jadi udah cukup sampai situ dulu untuk video selanjut ininya, part 2 gitu ya. Mungkin nanti next lagi akurasi, speed, random koordinat mungkin ya. Ya mungkin kali insya Allah ya, kalau kepengen gitu ya. Jadi untuk kalian yang ingin bertanya seperti biasa, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar. Jadi videonya cukup sampai di sini dulu. Udah 34 menit, nggak terasa ya. Pokoknya diminta tolong untuk kalian yang nonton jangan separuh-separuh ya, takutnya miskomunikasi atau kurang informasi gitu ya. Oke, videonya sampai di sini dulu. Video dari gua, jangan lupa yang mau request bisa tinggal di kolom komentar atau kalian bisa japri Telegram pribadi gua langsung, itu udah ada di deskripsi ya. Oke, sebelumnya gua mengucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.